Di video kali ini kita akan ngebahas yaitu soal tes komputer untuk soal tes Excel ya. Untuk bagian administrasi kantor yang wajib teman-teman kuasai. Biasanya soal-soal seperti yang teman-teman lihat di layar ini akan muncul ya saat teman-teman melamar di bagian administrasi kantor ya. Atau ini juga bisa berguna buat teman-teman yang emang sekarang udah di posisi bagian administrasi ya. Biasanya rumus-rumus atau formula itu akan muncul seperti yang akan saya jelaskan sekarang ya. Dimana di sini ada tabel utama. Tabel utama yaitu draft gaji karyawan ya. Saya contohkan berupa koperasi aja ya, yaitu Koperasi Mau Jaya Bersama gitu ya, kantor cabang Klaten. Nah, jadi teman-teman di sini suruh mengisi, dimana di sini ada kode dan nama karyawan ya. Teman-teman harus mengisi kolom-kolom yang kosong ini ya. Nah, ini ya, seperti itu. Teman-teman lihat scroll ke bawah, ternyata di bawah itu ada tabel referensi atau tabel bantunya yang teman-teman bisa dijadikan patokan nih untuk mengisi kolom-kolom yang ini gitu ya. Tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja kerjakan, teman-teman. Dimana di sini untuk kode ya, serta nama karyawan, di sini ada jabatan ya. Jadi kita harus mengisi jabatan ini berdasarkan apa nih gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek terlebih dahulu di tabel bantunya ya. Nah, coba saya perbesar dulu ya supaya teman-teman lebih paham. Oke, teman-teman lihat di sini kita harus mengisi jabatan nih. Jabatan ini cara mengisinya seperti apa? Biasanya patokannya ada di tabel referensi atau di tabel bantu. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, ternyata untuk jabatan yang ini itu berdasarkan kode ya. Kalau AO itu accounting officer, kalau BO itu business officer ya, dan lain sebagainya. Berarti kita harus cek dulu di bagian kode pada tabel utama ya. Nah, ini ya kode. Ternyata untuk AO, untuk apa lagi? Untuk BO ya. Nah, ini itu posisinya ternyata ada di tengah, teman-teman ya. Berarti kita menggunakan rumus apa? Kita menggunakan rumus MID. Nah, tentunya dikombinasi ya dengan formula lainnya. Kita cek dulu di tabelnya. Ternyata kalau lihat tabelnya teman-teman, ini tabelnya vertikal ya. Berarti ini headernya dan ini untuk keterangan-keterangannya ya. Berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang sering menyimak video yang lainnya, saya udah membedakan ya antara apa itu VLOOKUP dan apa itu HLOOKUP ya. Jadi ini kita menggunakan rumus VLOOKUP ya, karena headernya di atas. Kalau headernya di bawah itu menggunakan HLOOKUP ya. Oke, sampai sini teman-teman paham ya. Jadi sekarang kita langsung kerjakan nih untuk caranya gimana. Berarti kita menggunakan rumus kombinasi VLOOKUP dengan MID ya. Oke, langsung saja kita ketikkan di sini ya. Jangan lupa teman-teman di awal ketikkan sama dengan terlebih dahulu. Selanjutnya ketikkan VLOOKUP. Untuk penulisan bebas ya, mau huruf besar, mau huruf kecil, teman-teman silahkan ya. Lalu buka kurung, ketikkan MID, buka kurung, teks. Teksnya yang mana teman-teman ya? Teksnya teman-teman silahkan klik di bagian kode ini yang paling atas. Nah, lalu titik koma. Kenapa menggunakan titik koma? Karena perintahnya di saya itu menggunakan di referensi yang ini. Ini saya menggunakan titik koma perintahnya ya. Jadi teman-teman sesuaikan ya, sesuai referensinya. Apakah menggunakan titik koma atau koma ya. Biasanya tiap perangkat itu beda-beda ya. Jadi teman-teman bisa dilihat dulu referensinya seperti apa. Selanjutnya untuk start number, kita mencari yang namanya AO ya. Nah, SC berarti kan setelah strip nih ya, KA gitu ya. Kita cek, kita hitung nih start number ya. Berarti kita mulai dari nomor berapa gitu ya. K karakter pertama, T karakter kedua, strip karakter ketiga, K karakter keempat. Berarti kita mulai dari karakter keempat ya. Sampai sini paham teman-teman ya. Jadi kayak ini AO kan berarti kan keempat ya. K-nya pertama, T-nya kedua, stripnya ketiga, A-nya keempat ya. Berarti kita mulai dari angka 4 ya, atau karakter yang keempat. Titik koma kembali. Untuk nomor karakternya kita ingin mengambil berapa angka nih. Karena di sini dari tabel bantu yang bawah itu cuma 2 karakter ya,
AOBOCSITKA ya. Nah, berarti kita ketikkan angka 2. Selanjutnya tutup kurung, titik koma kembali. Table array yang mana teman-teman? Table array teman-teman yang ini ya. Nah, yang ini. Teman-teman blok nih dari kode jabatan, gaji pokok, dan tunjangan. Boleh ya blok sampai ke bagian ini. Nah, sudah. Nah, jika sudah, jangan lupa teman-teman tekan tombol Fn plus F4 atau F4-nya saja juga ada ya. Kadang ada juga yang shift F4. Intinya keluar tombol dolar seperti ini. Nah, ini artinya kolom dan barisnya dikunci teman-teman ya. Tujuannya supaya nanti ketika kita seret ya, itu datanya tidak berubah teman-teman ya. Patokannya tetap dari atas gitu ya. Tidak bergeser. Selanjutnya titik koma kembali. Kolom index number kita cek karena kita mencari jabatan di tabel bantu itu. Kolom jabatan ada di kolom berapa? Kode kolom pertama, jabatan kolom kedua. Berarti kita ketikkan angka 2, titik koma kembali. Nah, selanjutnya di sini ada dua pilihan nih, ada true sama false ya. Kalau true itu nilai yang mendekati, biasanya diberi simbol angka 1. Kalau false itu nilai pasti, biasanya diberi simbol angka 0. Maka kita ketikkan angka 0 ya, karena kita butuh nilai pasti. Kita pilih false ya. Teman-teman bisa klik ininya ya, atau bisa langsung ngetikkan angkanya boleh. Kalau saya biasanya lebih suka mengetikkan angkanya ya. Lalu akhiri dengan tutup kurung, tekan enter. Maka akan muncul nih kepala kantor ya. Kita cek ternyata apa ini? KA ya. KA apa yang di sini? Kepala kantor ya. Oke, beres. Sekarang untuk mempercepat pekerjaan, teman-teman gak usah buat rumus lagi ya. Atau membuat formula kembali. Teman-teman tinggal klik selnya di bagian kepala kantor ini. Arahkan kursornya ke bagian pojok sel sampai ada tanda plus ya berwarna hitam. Lalu teman-teman silahkan double klik. Kenapa ini? Error ya? Atau di blok ini juga bisa ya. Nah, ini kenapa tadi error ya? Karena ini ada ini ya. Jadi ini ikut terhitung. Jadi kan udah beda ya. Udah beda rumusnya lagi ya. Jadi kita seret juga bisa kayak gitu. Nah, pertanyaannya di sini kenapa error nih ya? Saya juga baru tahu nih tanpa direkayasa teman-teman ya. SP3 atau SP nih. Kita cek di bagian apa nih? Di bagian tabel bantunya teman-teman. SP sopir ya. Nah, ini kenapa bisa error? Nah, ternyata errornya dari spasi teman-teman ya. Lihat. Ini ada spasi nih. Tuh ya. Biasanya itu akan error teman-teman ya. Maka dari itu kita coba klik enter. Saya jamin gak error nih. Tuh betul ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman. Kadang kode itu ketika teman-teman ada spasi berlebih baik di akhir maupun di awal kata itu ya, itu rumusnya akan error ya. Seperti itu. Di video sebelumnya pernah saya bahas juga tuh ya. Pokoknya teman-teman selalu simak video saya, insya Allah untuk ilmu Excel-nya makin bertambah teman-teman. Oke, kita scroll lagi ke bawah, mudah ya teman-teman ya. Jadi untuk jabatan udah beres. Selanjutnya untuk status karyawan nih. Untuk status karyawan kira-kira kita menggunakan rumus apa teman-teman ya. Kita cek lagi di tabel bantu. Status karyawan yang ini ya. Nah, di sini status karyawannya itu kalau KK kontrak, kalau KT tetap ya. Kita cek. Nah, ini berarti yang depan nih. Kalau KK kontrak, kalau KT tetap ya. Berarti kita menggunakan rumus apa? Kita menggunakan rumus if ya. Dengan kombinasi rumus left ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita langsung kerjakan. Pertama ketikkan sama dengan, lalu ketikkan if, buka kurung, ketikkan left, buka kurung ya. Berarti left itu yang paling kiri nih, kita akan mengambil kode yang paling kiri ya.
Kalau left kiri, kalau mid tengah, kalau right itu kanan ya, gitu ya. Selanjutnya teksnya berarti kita klik yang ini, titik koma, number karakter. Kita ingin mengambil berapa karakter nih? Kita lihat di tabel bantu. Ya, ternyata di sini KK, KT berarti kan 2 karakter ya. K nomor 1, T-nya nomor 2 gitu ya. Berarti kita ketikkan angka 2. Lalu tutup kurung. Selanjutnya teman-teman ketikkan sama dengan, lalu tanda petik 2, ketikkan KT ya. Tanda petik 2 lagi. Setiap huruf teman-teman ya, itu teman-teman silahkan awali dan akhiri dengan tanda petik 2 teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini, jadi jika yang paling kiri itu sama dengan KT ya, titik koma, maka tanda petik 2 lagi teman-teman ketikkan apa? Tetap berarti ya. Oke, tetap ya. Tanda petik 2 lagi, lalu titik koma kembali, ketikkan lagi tanda petik 2, lalu ketikkan kontraknya. Karena di sini kita hanya membandingkan 2 gitu ya. Nah, jadi rumus if-nya cuma 1 teman-teman ya, penulisannya. Nah, kakak kan itu ya, kalau KT tetap ya. Oke, cara bacanya. Jadi jika kode yang paling kiri itu sama dengan KT ya, maka tetap ya. Selain itu, nah dibacanya selain itu kontrak. Lalu jangan lupa teman-teman silahkan tutup kurung, lalu enter. Maka statusnya tetap teman-teman ya, KT. Teman-teman tinggal double klik ya, arahkan selnya ke sini lalu. Nah, ini kenapa error? Nah, sama kan kayak tadi ya. Errornya karena di sininya ini nih. Saya udah ngebuat ini ya, jadi kita langsung di drag saja ya. Nah, seperti ini teman-teman seret nih, kayak gini ya. Nah, kakak kontrak KT tetap. Oke, betul teman-teman ya. Oke, beres. Jadi kita udah membuat mengerjakan 2 kolom ya. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui masa kerja seseorang ya. Dimana di kolom sebelumnya yang ini itu ada mulai bekerjanya sejak kapan nih. Nah, sedangkan kita membuat laporan misalkan di periode ini nih 30.07.2024 ya. Jadi teman-teman di sini silahkan ketikkan, berarti kalau kita untuk menghitung masa kerja seseorang ya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya rumus datetip ya. Caranya teman-teman ketikkan sama dengan ketikkan date div ya, buka kurung. Nah, untuk buka kurungnya teman-teman mulai kerjanya sejak kapan? Teman-teman klik yang ini, lalu titik koma ya, klik yang periode yang teman-teman buat laporannya, lalu titik koma lagi. Biasanya ini di luar formula biasanya, tapi maksudnya tidak ada referensi formulanya ya. Selanjutnya teman-teman silahkan ketikkan G, diawali dengan tanda petik 2, Y diakhiri dengan tanda petik 2 kembali, lalu tutup kurung ya. Jadi Y di sini untuk mengetahui berapa tahun ya gitu ya. Oke, teman-teman muncul ya, ternyata 7 tahun masa kerjanya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba langsung seret ya, apakah error apa tidak gitu ya, supaya teman-teman tahu salahnya di mana. Nah, ternyata error ya. Kenapa error teman-teman? Ada yang tahu? Jadi error ini itu dikarenakan teman-teman lihat di bagian rumus ini, di bagian yang kedua ini ya, yang B3, itu teman-teman tidak memberi simbol dolar ya, atau mengunci ya dengan menekan huruf F4 ya. Jadi teman-teman harus tekan dulu huruf F4 ya, atau Fn F4 atau Shift F4 ya. Nah, itu kalau teman-teman tidak mengunci ya, maka si data ini akan turun ke bawah ya. Seperti terus saja turun ke bawah gitu ya, karena teman-teman tidak kunci ya. Maka dari itu teman-teman kunci dulu, enter ya. Nah, coba kita seret ya. Kita tadi udah tahu perbedaannya ya, yang B3 nya sebelumnya tidak kita kunci, dan sekarang sudah kita kunci ya. Teman-teman tinggal seret ke bawah kayak gini. Nah, maka muncul nih ya angkanya ya. Tahu teman-teman, misalkan pengen tahu
bulannya berapa bulan, teman-teman. Y-nya ini diganti M ya. Enter. 94 ternyata ya. Teman-teman seret lagi ke bawah kayak gini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Otomatis keluar nih ya. Kita balikin lagi ke Y ya. Sekarang kita bahas tentang gaji pokok ya. Jadi gaji pokok ini itu didapat dari mana teman-teman ya? Kita scroll ke tabel atau ke tabel bantu ya yang bawah. Gaji pokok itu didapat dari yang ini nih. Berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP dengan mid ya. Karena kan kode ini kan ada di ini ya. Jadi kalau AO accounting officer itu gajinya sekian ya. Berarti kita menggunakan sama ya rumusnya kayak tadi jabatan ya. Kita menggunakan rumus VLOOKUP kombinasi dengan rumus mid teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Di gaji pokok teman-teman silahkan ketikkan sama dengan lalu VLOOKUP buka kurung, ketikkan mid ya, buka kurung lagi, teksnya yang mana? Teksnya yang ini teman-teman ya, ini bagian kode ya. Oke, selanjutnya titik koma kembali, start numbernya berarti yang keberapa nih? Yang keempat teman-teman kan ya, tadi sama ya. Saya ulangi, K karakter 1, T karakter 2, strip karakter yang ketiga, K. Nah, yang keempat kan kita butuhnya K, A, T, L, I, T, A, O, S, C gitu ya. Ketika angka 4, titik koma kembali, number karakternya kita ingin ambil berapa angka nih? Kalau kita cek di tabel bantu, ternyata kita membutuhkan 2 karakter ya. Teman-teman ketikkan angka 2. Oke, lalu tutup kurung, titik koma lagi ya, jangan lupa table array teman-teman blok ya. Nah, dari kode jabatan gaji pokok dan tunjangan nih, oke blok beres ya. Nah, jangan lupa teman-teman kunci ya, kalau nggak dikunci nanti akan error kayak tadi ya. Dengan menekan tombol F4 atau tombol Fn plus F4 atau Shift plus F4, itu biasanya tiap Excel kadang beda-beda teman-teman ya. Selanjutnya titik koma kembali, kolom index number nih. Kalau tadi jabatan kan kita ketikkan angka 2 ya, kalau teman-teman masih ingat ya. Teman-teman bisa cek atau coba di previous ya. Kalau gaji pokok ternyata ada di kolom nomor 3. Dapat dari mana nih? Kolom kode nomor 1, kolom jabatan nomor 2, dan kolom gaji pokok nomor 3 ya. Kita ketikkan angka 3 gitu ya teman-teman. Oke, titik koma kembali, lalu kita tadi kan kita udah bahas ya, kalau true itu simbolnya angka 1, kalau false itu angka 0 ya. Nah, sekarang kita coba langsung klik aja tanpa mengetikkan angka ya. Kita ketikkan false, tutup kurung, enter. Nah, udah keluar nih gaji pokoknya ternyata 11 juta ya. Untuk apa nih? Untuk KA ya, kepala kantor. Kita cek. Betul teman-teman ya, kepala kantor gajinya 11 juta nih ya, gaji pokoknya. Oke, teman-teman tinggal langsung aja diseret ya, kayak gini ya. Paham ya kalau sampai sini? Nah, muncul tuh untuk gaji pokoknya ya. Nah, sekarang kita menghitung tunjangan jabatan ya. Tunjangan jabatan tahunya dari mana nih? Cek lagi di tabel bantu atau tabel referensi ya. Tunjangan jabatan ini di sini berarti sama nih. Patokannya dari kode ya. Tadi kalau kode kita menggunakan rumus mid ya. Berarti tetap kombinasi rumus VLOOKUP ya dengan rumus mid ya. Cuman beda kolomnya aja ya. Kalau tadi kan kolom kedua yang ini ya, terus ini ketiga dan ini yang keempat gitu ya. Secara formula sama ya. Kita ketikkan sama dengan VLOOKUP ya. Penulisan bebas, teman-teman mau huruf besar, mau huruf kecil bebas ya. Ketikkan mid, teksnya yang mana? Teksnya yang kode ya, teman-teman yang ini. Lalu titik koma kembali, start number yang keempat, perhatikan ya. Paham teman-teman ya, yang keempat dari mana ya? Titik koma lagi, number karakter berarti kita ketikkan angka 2. Paham ya?
Angka 2 dari mana ya? Pokoknya rumusnya sama ya, atau penjelasannya sama seperti kita mengisi kolom jabatan sama gaji pokok ya. Titik koma kembali gitu ya. Ini maksud saya tutup kurung dulu ya, tutup kurung, lalu titik koma. Table array yang mana? Sama teman-teman ya, teman-teman bisa blok yang ini ya. Teman-teman blok ya, yang ini. Beres ya. Selanjutnya teman-teman silahkan kunci ya dengan cara menekan tombol F4 atau tombol Shift plus F4 ya, Shift barengan dengan F4 gitu maksudnya, atau Fn F4 ya, itu teman-teman sesuaikan ya. Biasanya kadang ada yang bisa F4 aja gitu ya. Selanjutnya titik koma kembali. Nah, kolom index number. Nah, kita ketikkan angka 4. Paham teman-teman ya, angka 4 dari mana ya? Oke, selanjutnya titik koma lagi. Kita ketikkan angka 0 ya. Kita falas ya, kita mencari nilai pasti. Tutup kurung, akhiri dengan tutup kurung, lalu tekan enter ya. Loh kok gini mas? Kenapa ini? Nah ini karena biasanya kolomnya terlalu kecil ya teman-teman, maka akan muncul simbol pagar ya. Teman-teman tinggal klik 2 kali di bagian ini, maka akan muncul ya udah angkanya. Oke, di sini teman-teman tinggal seret langsung ke bawah, maka akan muncul nih untuk tunjangan jabatan ya. Sekarang kita masuk ke tunjangan makan, teman-teman. Kalau tunjangan makan berarti kita pakai rumus apa nih? Kita cek dulu tabel bantu ya. Tunjangan makan ya. Nah, di sini tunjangan makan semua karyawan mendapat 450.000. Nah, kalau ini tanpa menggunakan rumus juga langsung bisa ya. Teman-teman tinggal ketikkan 450.000 gitu ya, bisa. Oke. Nah, tinggal diseret gitu langsung ya. Maaf, salah. Teman-teman tinggal langsung seret ya semuanya. Udah ini sih tanpa menggunakan rumus ya, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu tunjangan anak nih. Tunjangan anak kita pakai rumus apa nih? Lihat di tabel referensi ya. Tunjangan anak ya. Nah, tunjangan anak ternyata di sini headernya paling kanan ya, bukan di atas kayak gini ya. Paling kanan berarti kita menggunakan rumus HLOOKUP ya. Nah, HLOOKUP ya, karena menyamping ya. H itu horizontal, teman-teman ya. Nah, di sini untuk kode ini, kalau kodenya 0, 1, 2, dan 3, itu tunjangan anaknya tertera di bawahnya, teman-teman ya, seperti ini. Kita cek dulu untuk kode 0, 1, 2, 3 itu di tabel utama yang ini, posisinya paling mana? Ternyata paling kanan teman-temannya, ujung ya, 0301211 tuh ya. Nah berarti kita menggunakan kombinasi rumus HLOOKUP dengan write teman-teman ya. Oke, kita langsung saja teman-teman ketikkan sama dengan ketikkan HLOOKUP ya, buka kurung, lalu ketikkan write ya, buka kurung lagi. Teksnya yang mana? Teksnya teman-teman klik yang ini. Oke. Lalu teman-teman titik koma, number karakternya. Nah, kita ingin mengambil berapa angka nih? Kalau untuk number karakter, teman-teman patokannya dari tabel referensi ya, atau tabel bantu ya. Kalau kodenya di sini butuh 1, berarti kita ketikkan angka 1 ya. Misalkan karakternya ada berapa, pokoknya teman-teman sesuaikan ya. Berarti kita ketikkan angka 1, tutup kurung, titik koma kembali, table array yang mana? Yang ini teman-teman, kode sampai tunjangan ini teman-teman blok ya. Beres. Lalu teman-teman jangan lupa kunci ya. Selanjutnya titik koma kembali, row index number. Nah berarti ini row-nya yang keberapa nih? Kode row ke-1, tunjangan anak, row kedua, tunjangan kesehatan, row ketiga. Berarti kita ketikkan angka 2 ya, karena kita mencari tunjangan anak berapa ya. 2, titik koma kembali, ini sama ya, kita validasi nilai pasti atau mematikan angka 0 ya. Akhiri dengan tutup kurung, enter ya. Ternyata ini 0 nih, kenapa? Strip ya, karena ini 0 berarti belum menikah atau belum mempunyai anak ya teman-teman. Teman-teman tinggal klik di RP ini yang 0 ini ya,
sampai ke bawah kayak gini, yang lainnya akan muncul tuh seperti ini ya. Jadi yang strip-strip ini yang belum mempunyai anak teman-teman ya. Oke, paham sampai tunjangan anak teman-teman? Udah mulai pusing? Belum ya? Kita masih lanjut teman-teman. Kita lanjut ke tunjangan kesehatan ya. Rumusnya sama, menggunakan rumus HLOOKUP ya teman-teman. Teman-teman ketikkan sama dengan dulu, lalu ketikkan HLOOKUP, buka kurung, ketikkan right ya, sama karena kita mencari kodenya yang paling kanan, buka kurung lagi. Teksnya yang mana? Teksnya yang ini teman-teman ya, kode ya teman-teman, klik. Lalu titik koma, ketikkan angka 1 ya, tutup kurung. Untuk rumusnya sama, kayak tunjangan anak ini ya. Plek ketiplek gitu ya, kalau kata orang Jawa ya. Sama persis. Titik koma kembali, nah tabel array yang mana? Biasa di tabel referensi teman-teman ya. Teman-teman blok yang ini ya. Nah, beres. Nah, teman-teman ingat dulu sekalian ya. Kode row ke-1 atau baris ke-1, tunjangan anak baris kedua, tunjangan kesehatan baris ketiga nih. Berarti kita ketikkan angka berapa? Angka 3 teman-teman ya. Tadi kan angka 2 ya, tunjangan anak. Kalau tunjangan kesehatan angka 3. Tapi jangan lupa teman-teman kunci dulu nih ya. Dengan menekan tombol F4 ya. Titik koma kembali, ketikkan angka 3 ya. Paham ya? 3 dari mana? 3 dari baris tunjangan kesehatan ya. Posisinya di baris yang ketiga seperti itu. Titik koma kembali, ketikkan angka 0, tutup kurung ya. Paham? Enter. 200.000 ya tunjangan kesehatan. Teman-teman tinggal blok kayak gini ya. Kita cek nih apa yang 200.000 ya. Ternyata yang 200.000 itu di sini yang 0 ya. Yang 0 nih tunjangan apa nih kesehatan ya. Kita cek. Betul teman-teman ya. Kalau 1 300.000. Nah, ini ada yang 500 apa nih? K3 ya. Kita cek. Oke, K3 di sini 300.000 ya. Ini 500.000 ya, betul ya. Oke, teman-teman beres ya sampai sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke tunjangan khusus nih. Tunjangan khusus kita menggunakan apa lagi nih? Sekali lagi, teman-teman patokannya tabel bantu ya. Tunjangan khusus ini menggunakan apa gitu ya? Teman-teman cek di sini. Tunjangan khusus diberikan kepada karyawan yang masa kerjanya lebih dari sama dengan 5 tahun sebesar 550.000. Oh, ini kebanyakan nih. Ya gitu ya. 550.000 teman-teman ya. Oke. Jadi gimana cara ngisinya? Ya langsung saja teman-teman kerjakan ya. 550.000 berarti kita menggunakan rumus apa nih? Tunjangan khusus. Ada yang tahu? Oke, kita menggunakan rumus if ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja kita cek di sini ya. Tunjangan khusus nih ya. Sama dengan if buka kurung ya. Logical testnya berarti kita mencari yang ini nih, masa kerja ya. Klik yang ini. Lalu lebih besar sama dengan, nah seperti itu. Tadi berapa tahun? 5 tahun ya. Oke, lebih besar sama dengan 5 tahun, ketikkan angka 5 ya. Nah kalau huruf, kalau angka ya teman-teman tanpa menggunakan tanda petik 2 di awal dan di akhir ya, nggak usah ya, kecuali huruf ya, itu teman-teman wajib ya. Oke, selanjutnya titik koma kembali, ketikkan 550.000 ya, ini ya, betul ya. Kita cek benar ya, pokoknya yang lebih dari 5 tahun itu dapat 550.000 ya. Titik koma kembali lalu 0 ya, diakhiri dengan tutup kurung. Nah cara bacanya gini, jadi jika F5 ini masa kerja ini ya lebih dari sama dengan 5 tahun ya, maka mendapatkan 550.000 tunjangan khususnya. Selain itu atau di bawah itu 0 teman-teman ya. Oke, enter. Tuh dapat semua ya. Oke, teman-teman tinggal di blok lagi nih ke bawah kayak gini, diseret ya. Dapat semua teman-teman ya. Ini kayak gajinya orang-orang ini bakal kaya semua ya, karena gajinya gede-gede nih, banyak tunjangannya. Oke, kita lanjut ke total gaji nih. Total gaji gampang teman-teman ya. Teman-teman berarti menggunakan rumus SUM ya.
teman-teman ketikan sama dengan ketikan sum ya, tutup kurung, maksud saya buka kurung ya, ketikan sum lalu buka kurung, berarti dari total gaji ya. Ini dari gaji pokok, teman-teman blok sampai ke sini ya. Lalu tutup kurung, enter. Wow, gajinya menggiurkan ya, 13 juta. Oke, teman-teman tinggal seret ya ke bawah. Nah, gaji muncul teman-temannya seperti ini. Oke, total gaji setahun berapa nih? Total gaji setahun. Ada yang tahu gimana rumusnya? Nah, kalau setahun berarti ketikan sama dengan ini dikalikan ya, rumusnya sederhana, dikalikan 12 ya, enter. Nah, berarti setahun dapat segini nih, 158.400.000 ya. Teman-teman tinggal seret ke bawah kayak gini, sudah selesai teman-teman ya. Teman-teman udah mengerjakan ini nih, tuh ya. Udah dengan waktu cepat nih, tuh udah beres semua ya. Oke, selanjutnya kita mengerjakan yang bawahnya nih. Teman-teman jangan wah udah selesai gitu ya. Belum teman-teman ya. Teman-teman harus cek dulu nih total gaji. Berarti kita menghitung dari apa nih? Total gaji yang ini ya. Nah, berarti kita menggunakan rumus sum nih yang ini ya. Kita menggunakan rumus sum. Oh, bukan ya. Ini kita harus mengisi kolom ini nih. Nah, total gajinya berapa nih? Kalau secara keseluruhan karyawan tuh perusahaan atau si koperasi tersebut mengeluarkan berapa gitu ya. Gampang, teman-teman ketikan sum ya, ketikan sama dengan dulu, lalu ketikan sum ya, buka kurung, lalu teman-teman blok nih yang ini ya, sampai ke bawah, tutup kurung, enter ya, muncul otomatis teman-teman tuh ya. Kalau nggak ada muncul yang ini, yang kanannya teman-teman tinggal seret langsung gini. Nah, kayak gitu ya. Ternyata perusahaan tuh selama 1 bulan wajib mengeluarkan untuk biaya gaji ya, totalnya itu 105 juta ya. Sedangkan kalau 1 tahun tuh 1.268 juta ya. Seperti itu. Ini untuk hitungan total seluruh karyawan ya kalau menyamping. Rata-rata gaji teman-teman. Nah, berarti kita sama nih di bagian ini juga nih. Kalau rata-rata gaji berarti teman-teman menggunakan rumus average ya. Teman-teman ketikan sama dengan ketikan average ya. Buka kurung. Nah, teman-teman blok yang ini nih average ya. Sampai ke sini. Tutup kurung, enter. Ternyata rata-ratanya itu dari semua karyawan itu sekitar 8.130.000 ya. Ini untuk per bulan. Kalau untuk per tahunnya teman-teman tinggal seret kayak gini. Nah, untuk per bulan ini ternyata segini rata-ratanya 97 juta ya, 569.231 ya. Selanjutnya gaji terendah. Nah, gaji terendah berarti kita menggunakan rumus apa teman-teman? Rumus min ya. Ketikan sama dengan ketikan min, buka kurung ya. Sama teman-teman blok dari atas ini ya. Blok, lalu tutup kurung, enter ya. Nah, ternyata gaji yang minimal dari semua karyawan tuh 4.800.000 ya. Seperti itu untuk per bulannya. Untuk per tahunnya teman-teman tinggal geser lagi kayak gini ya. Di bagian pojok sel di sini ya teman-teman ada tanda plus tadi ya berwarna hitam, teman-teman tinggal seret dia ke kanan. Nah, ternyata gaji minimal itu setahun itu segini, 57.600.000 ya. Selanjutnya yaitu gaji tertinggi. Berarti kalau gaji tertinggi kita menggunakan rumus max ya, sama dengan max ya. Pokoknya setiap penulisan formula atau pengetikan formula awali dengan sama dengan ya. Buka kurung. Nah, teman-teman sama ya blok yang ini. Oke. Tutup kurung, enter ya. Keluar nih maksimalnya itu gajinya ternyata per bulannya ada yang digaji sebanyak atau sebesar 13.200.000 ya. Untuk per bulannya, untuk per tahunnya sekitar 158.400.000 nih untuk per tahunnya ya. Per orangnya ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung jumlah karyawan ya. Teman-teman berarti menggunakan rumus count ya. Ketikan sama dengan ketikan count, buka kurung. Nah, teman-teman blok aja yang ini, dari gaji juga bisa kan sama aja ya. Nah, kayak gini, tutup kurung, enter ya.
13 ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk cara pengerjaannya. Jadi teman-teman sudah mengerjakan nih dari keseluruhan ya. Untuk tabel latihannya atau file latihannya nanti akan saya upload ya teman-teman, silakan download di kolom deskripsi ya. Semoga untuk pelatihan kali ini ya, ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari kerja atau sekarang sedang melamar di bagian admin ya. Atau teman-teman yang sekarang emang udah kerja ya, jadi teman-teman bisa lebih cepat pekerjaannya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Langsung saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, makasih banyak teman-teman.